Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu sehat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini masih bersama dengan Sora, kita akan baca-baca lagi ya. Untuk kamu yang baru datang, yuk jangan lupa di subscribe. Semoga channel ini jadi channel favorit kamu dengan aku Sora. Dan untuk yang sudah sering datang, makasih ya, kamu setia banget. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang subscribe, Sora doain banyak rezekinya. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi pembacaan tentang seseorang yang tidak ragu lagi ingin bersama dengan kamu. Wow, orang inilah udah nggak ragu lagi, udah pasti banget nih kepingin sama kamu. Oke, yuk kita berdoa dan berharap pembacaan bisa resonate sama kamu. Kalau nggak resonate ya dimaklumin aja, ini untuk banyak orang. Jadi jangan sampai kayak baper-baper banget lah ya. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Oke, kita akan memulai dengan pembacaan yang pertama. Ada deception, ya. Orang ini ya menjadi orang yang pernah berbohong sama kamu. Wow, langsung kita buka dengan kartu yang nancep ya. I lie to you because I'm afraid of the choices you'll make ya. Jadi adalah tentang seseorang yang berbohong ya sama kamu ya karena dia itu kayak takut gitu ya kalau dia bicara jujur sama kamu. Ya, di sini adalah orang yang pernah berbohong sama kamu. Deception itu juga penuh dengan kepura-puraan. Berarti ada yang dia sembunyikan kalau Sora lihat di sini. Karena dia takut untuk jujur sama kamu. Karena kejujuran itu bisa saja, kejujurannya dia bisa saja merubah pandangan kamu atau keputusan kamu sama orang ini. Gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya ada dari player. Nah, orang ini ternyata adalah seorang yang player. Ya, jadi dia pernah menjadi seseorang yang playboy atau playgirl, cap duren 3 ya. Atau cap gajah duduk ya kan itu kayak sarung ya. Jadi orang ini banyak berbohong, bersembunyi ya. Di balik segala kata-katanya dia dengan dia nggak jujur sama kamu ya. Karena dia takut ya kalau kamu tahu kalau ternyata dia adalah seorang player gitu ya, kamu pasti mungkin akan ninggalin dia, nggak mau sama dia gitu ya. Jadi ini adalah seorang yang berpotensi player. Oke, dan di sini seorang melihat deception, ada kepura-puraan. Di depan kamu baik banget, di depan kamu kelihatan seseorang yang tidak mungkin berbohong gitu ya, kira-kira. Terus di sini kayak ada not finish. Nah, orang ini juga adalah seseorang yang berarti pernah deket sama kamu, pernah punya relasi sama kamu, dan kalian punya unfinished business. Jadi di sini ada urusan yang belum selesai di antara kalian. Artinya hubungan ini bisa saja masih menggantung, nggak jelas arahnya mau kemana, atau belum bertemu dengan kata-kata tamat kalau bahasanya Sora. Like you're not like really like officially say that you're not together again gitu ya. Jadi kayak masih belum jelas ya. Jadi di sini bisa saja dia menghilang, bisa saja kamu yang menghilang gitu ya. Yang berikutnya ada energi dari change. Nah, tapi ya, orang ini ya, setelah mungkin kamu sama dia ada hubungan yang belum selesai tapi menggantung. Orang ini kalau Sora lihat mengalami satu perubahan. Ya. Satu perubahan di mana cinta dari kamu atau sayang dari kamu, perhatian yang kamu berikan kepada dia membuat dia untuk berubah. I'm forever change. Berarti orang ini kayak benar-benar berubah. Salah satunya adalah karena inspirasi dan aspirasi dari kamu, ya. Oke, kita mulai yang berikutnya, ya. Soul contract. Kenapa orang ini ingin berubah? Seorang melihat di sini ada ikatan secara ikatan jiwa gitu loh ya sama orang ini gitu loh ya. Dia merasa dia punya ikatan secara jiwa sama kamu. Karena di sini ada koneksi secara khusus gitu loh ya. Yang membuat dia itu merasa meskipun kalian jauh, meskipun kalian gak bersama-sama, ternyata masih ada energi yang saling tarik-menarik Sora lihat di sini. Jadi memang ada energi yang masih menarik antara kamu dan dia. Artinya jiwa kalian memang sudah terpaut ya, ada koneksi di sini. Di sini forgiveness. Orang ini mengharapkan suatu maaf dari kamu. Ya, orang ini berisi energi penyesalan. Makanya dia mau berubah karena di sini ada rasa cinta dari hasil perenungan dia yang dia rasakan jauh dari kamu, gitu loh ya. Dia berharap kamu bisa maafin juga, gitu loh. Jadi dia berharap bisa saling memaafkan ya, kamu bisa maafin dia, dia bisa maafin kamu juga kalau memang kamu ada salah sama dia dan
let go the past gitu. Jadi kayak jangan lihat lagi yang di belakang-belakang biar kita bisa maju ke depan. Itu yang dia harapkan, ya. Dan di sini ya, dia tahu bahwa tidak mungkin langsung, nampaknya sulit gitu untuk kamu langsung kayak bisa nerima orang ini langsung kayak yaudah deh kita balik lagi gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini setidaknya pingin datang, paling tidak kita bisa jadi teman dulu kan, gitu loh. Karena kalau mungkin langsung bisa nerima kamu, dia lagi balik ke dalam kehidupan kamu seperti dulu, dia merasa dia juga menyadari itu mungkin sulit ya, butuh proses gitu. Dan dia berharap di sini, ya kalau Sora lihat, dia berharap paling tidak ada kamu bisa memaafkan dan bisa memulai menjadi seorang teman dulu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini banyak ya berusaha lari dari perasaan dia sendiri sebelumnya ya. Ternyata berjauhan dari kamu membuat dia itu secara konstan itu sering memikirkan soal kamu, dan ternyata kehilangan kamu membuat dia merasa sakit. Di sini ada pain from losing gitu ya. Jadi banyak yang lari dari kenyataan, berusaha lari dari pikirannya dia soal kamu. Tapi masalahnya pikiran dia itu nggak bisa lari dari kamu karena adanya soul contact di sini. Ya, ada di sini yang bahkan sudah mencoba casual sex before. Ya. Jadi ada yang mungkin mencari pelarian dengan intimate sama orang lain, ada yang mungkin punya FWB dan sebagainya gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kayak di sini ada yang punya pelarian ke arah casual sex. Jadi cuman sekedar main-main aja, cuma sekedar deket-deket gitu-gitu aja ya. FWB juga ada gitu ya. Ini channel 17 tahun ke atas. Oke. Yang berikutnya ada twin flame. Tapi balik, energi yang mengikat itu membuat dia teringat bahwa kalian adalah punya koneksi twin flame. Jadi justru ketika dia melakukan intimate atau dia dekat sama orang lain secara seksualitas atau secara apapun itu, ya, itu dia malah semakin diingatkan bahwa koneksi jiwa kalian ada twin flame yang lain. Yang artinya energi itu semakin menarik. Biasanya akan terjadi energi perasaan bersalah gitu loh. Karena tahu energi dia connect sama yang lain. Ya. Akhirnya, kalau yang Sora lihat di sini, orang ini mencoba melakukan pendekatan secara pelan-pelan ke kamu, moving secretly, ya. Orang ini masih mantauin kamu, ya, memantau kamu dari jauh, gitu loh ya, melakukan gerakan yang secara bertahap ke kamu, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ups, sorry ini kebanyakan. Jadi orang ini memang tipenya itu orangnya kalau mau melangkah itu bertahap, dan orangnya memang tipenya diem-diem aja ya, tapi dia step by step menuju mengarah ke arah kamu ya. Oke, di sini ada empty stage. Orang ini merasa ada satu perasaan yang sangat kosong ketika dia kehilangan kamu. Ya, ternyata di dalam hatinya dia sangat-sangat membutuhkan kamu dan sangat-sangat menginginkan kamu gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya, dia berpikir bahwa aku sangat merasa kosong tanpa kamu. Tapi jangan-jangan apakah kamu sudah dimiliki sama yang lain? Jadi kalau Sora lihat di sini ada yang mungkin sedang mantau dan melihat kalau kamu sedang dekat sama yang lain gitu loh. Jadi dia sekarang mulai ragu, sedikit ragu kayak jangan-jangan kamu bukan buat aku gitu loh. Jangan-jangan kamu sudah dimiliki sama yang lain. Tapi sebenarnya orang ini kepingin banget untuk pasti pingin berada di sisi kamu. Tapi dia justru sekarang pesimis kalau masih ada kesempatan gitu loh. Atau masih ada jalan takdir kalian bisa sama-sama. Ya. Tapi bagaimanapun juga dia menginginkan awal yang baru dengan kamu. Ya. Orang ini menginginkan sebuah awal yang baru. Oke? Kita lihat dulu dia ciri-cirinya seperti apa. Ya, untuk memperlengkapi pembacaan kita. Kira-kira dia seperti apa sih ciri-cirinya? Yang pertama ada the magicians, ya. Dia orangnya percaya diri, ya. Dia percaya ini yang mungkin juga membuat dia punya charming sendiri karena dia punya kepercayaan diri, ya. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang secara tampilan oke, secara mungkin pekerjaan lumayan, orangnya juga cukup pintar, dari berbagai aspek dia itu menarik. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, ya. Orang yang kelihatan sebagai orang yang serba bisa, orang yang confidence gitu, orangnya punya berbagai kemampuan. Oke. Dan yang berikutnya adalah ada energi dari Queen of Wands, ya. Orang yang hangat, ya.
Orang yang kalau Sora lihat di sini orang yang cukup punya suatu kepercayaan diri. Ya, orang ini punya kepercayaan diri, punya suatu gairah yang juga cukup besar ya. Jadi orang yang bersemangat, orang yang bergairah kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Dan orang yang punya satu ambisi ya. Dia itu mau kayak bisa dalam berbagai aspek hidupnya segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Di sini kalau yang Sora lihat umurnya sudah lumayan ya. Jadi kemungkinan besar umurnya sudah di seumuran kamu atau sudah di awal 30-an gitu ya. Jadi bukan yang muda sekali kalau yang Sora lihat ya. Orangnya juga bisa sangat kreatif gitu ya. Kalau yang Sora lihat orangnya juga kalau berbicara itu sangat lantang sehingga ya memang mudah untuk menarik lawan jenis. Oke. Ada Four of Wands ya. Di sini Sora lihat dia adalah orang yang menginginkan kebahagiaan. Orangnya suka sekali untuk bersenang-senang kalau Sora lihat di sini. Jadi orangnya bersemangat kalau ada sesuatu yang menyenangkan. Dan dia ya, orang yang senang pergi liburan juga. Orangnya senang pergi-pergi holiday gitu loh, ya. Dan dia senang sekali mencari seseorang yang bisa serasi dengan dirinya dia. Ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Orang yang senang bersenang-senang, serasi gitu loh ya sama dirinya dia. Juga orang yang sangat suka sama hal-hal yang lebih kepada sesuatu yang exciting. Di sini ada energi dari Wands, sesuatu yang exciting, sesuatu yang bersemangat ya. Dan di sini ada energi Five of Swords ya. Tapi orang ini kalau sudah yang namanya ribut atau diskusi sama kamu, orangnya bisa nggak mau ngalah, orangnya bisa ngeyel, bisa dia pasti mau berusaha memenangkan banget perdebatan. Jadi orang seperti ini susah untuk ngalah. Makanya untuk sampai sadar perasaan dia ke kamu aja kan butuh sebuah proses. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada Seven of Cups. Orang ini punya banyak impian. Orang ini seorang pemimpi. Banyak sekali yang dia inginkan dan banyak sekali yang dia bayangkan. Ya, jadi dia orangnya punya banyak mimpi, punya banyak keinginan. Ya, jadi kayak banyak kemauan ya yang dia inginkan, dan ketika dia menginginkan sesuatu begitu banyak hal-hal yang dia bayangkan di kepalanya. Jadi orangnya imajiner juga kalau yang Sora lihat ya. Dan ini juga yang membuat dia kemungkinan sebelumnya bisa punya player karena dia menginginkan kayak oh yang ini cantik, oh yang ini seksi, oh yang ini ganteng, oh yang ini kaya, oh yang ini kayak gitu loh. Jadi kayak many things that he wants gitu. Nah di sini Ten of Wands. Orangnya itu sedang mengalami suatu periode yang sangat berat, banyak beban yang harus dia tanggung ya. Mungkin ada tanggung jawab dari pekerjaan, tanggung jawab di rumah, atau ditanggung jawab secara personal. Tapi Sora lihat di sini banyak hal yang sedang dia kerjakan ya. Jadi salah satunya kehilangan kamu bisa jadi beban tersendiri untuk dia ya. Dan di sini orangnya ada energi dari The Fool. Kadang-kadang orangnya bisa cuek ya. Jadi kayak cuek aja, nggak mikirin bener-bener apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, ya. Dan kemarin ketika dia pergi dari kamu juga pergi gitu aja, gitu loh. Semacam apa ya, kayak kok kayak nggak ada hati, kok kayak cuek aja, berjalan gitu aja, membelakangi kamu, gitu ya. Di sini kadang-kadang dia seperti kekanak-kanakan dan kurang wisdom ya, kurang bijaksana. Sora lihat di sini orangnya, karena itu tadi dia senang bersenang-senang, ya. Tapi di sini juga menandakan bahwa dia sudah siap meninggalkan sesuatu yang baru dan ingin berjalan ke depan. Oke, yang Sora lihat. Oke, kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya perasaan-perasaan dia ke kamu. Ya. Kita mau lihat perasaan-perasaan dia ke kamu. Sampai sekarang ini terbawa akhirnya ingin menyelesaikan dan memulai lagi dari awal hubungan-hubungan yang sebelumnya tidak terselesaikan. Aku menyesali apa yang sudah aku lakukan di masa lalu dan aku memanfaatkan kamu. Jadi di sini ada yang memanfaatkan kebaikan kamu, perhatian kamu, cinta kamu, mungkin juga finansial kamu ya. Dan aku sering sekali melihat sign-sign yang berhubungan dengan kamu. Jadi orang ini kalau yang Sora lihat banyak melihat sign yang berhubungan dengan kamu. Jadi universe itu seperti memberikan dia sebuah tanda ya yang relate sama kamu. Ya, itu yang semakin memperkuat perasaan dia untuk yakin dan nyata dia harus bersama dengan kamu. Ya.
Dan kamu jangan salah, kalau selama ini aku diem gitu loh ya, silence itu bukan karena aku tidak punya lagi perasaan sama kamu. Tapi itu lebih kepada aku sebenarnya selalu punya kamu di dalam diriku sendiri, di dalam hatiku. Jadi orang ini diem itu karena sebenarnya sedang banyak memikirkan, banyak perenungan gitu ya. Jarak yang ada di antara kita membunuhku. Ya ini bisa jarak secara memang tempat sama jarak secara perasaan. Dan ternyata dia tidak kuat kalau harus jauh. Bisa memang LDR atau memang secara hati sudah menjauh ya. Semakin aku berusaha membuat kamu pergi dari hidup aku, semakin aku tuh kepingin adanya kamu di dalam hidup aku. The more I long for you. Ya. Terus aku berharap kamu ada di sini. Jadi orang ini memang sedang dalam periode. Dia benar-benar butuh kehadiran kamu, ada di samping dia untuk mendukung dia. Dan segala sesuatu banyak sekali yang mengingatkan aku soal kamu. Bersiaplah, aku akan segera menghubungi kamu. Jadi kalau suara lihat di sini ada yang akan berusaha menghubungi kamu mungkin via telepon ya, akan ditelepon atau video call sejenis itu ya. Jadi kalau memang ada yang proses block unblock nanti akan prosesnya berjalan ya. Karena di satu sisi dia masih takut untuk menghubungi kamu. Ketakutan tadi adalah karena dia melihat dia takut ditolak, dia takut kamu tidak bisa memaafkan, atau dia takut kamu sudah dimiliki sama yang lain. Tapi dia berusaha memanifestasikan kamu. Oke. Kita akan lihat ya. Kalau suara lihat di sini ya, orang ini akan memang segera menghubungi kamu lagi ya, melalui telepon dan sebagainya ya. Ya. Dan kalau yang suara lihat, dia akan berusaha pelan-pelan. Dia tidak mau lagi terburu-buru mengambil langkah yang nanti akan dia sesali. Karena dia harus berhati-hati kali ini. Karena mungkin sudah terlalu banyak sakit yang dia berikan ke kamu ya. Jadi dia mau berhati-hati. Ya. Dan dia banyak sekali merasa kesepian tanpa kamu. Gitu loh. Banyak sekali kesepian yang dia rasakan tanpa hadirnya kamu. Ya. Dan dia tuh kayak di satu sisi dia merasa malu harus ngakuin sama kamu kalau dia sebenarnya kesepian. Gitu loh. Dan dia tahu untuk memulai lagi tidak akan mudah. Karena sudah disakiti, sudah yang lainnya ya. Tapi suara lihat dia akan ada energi pergerakan ke kamu karena dia berusaha memanifestasikan kamu. Ya, di sini suara melihat ada banyak kartu dari sebenarnya ini ada dari Cancer, Cancer, Scorpio, Pisces, ada dari Gemini, Libra, Aquarius, dan ada dari Aries, Leo, dan Sagittarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Kita akan mengambil, dengan dadu, Sora akan ngambil di sini. Oke, Sora lagi senang pakai dadu ini. Ada angka 1 sampai 12 ya. Dengar ya, Sora akan lempar ini sebanyak 3 kali. Ya, why 3? I just wanted 3. Bisa bulan keberapa, bisa berapa bulan, atau bisa juga berapa minggu. Ya, itu kalau Sora ya. Yang pertama ada 3, jadi bisa bulan ketiga, bisa juga 3 bulan, bisa juga 3 minggu. Ada 1, ada juga bulan pertama, 1 bulan dari sekarang, ya itu juga bisa, atau 1 bulan lagi. Ada 9, jadi bisa saja bulan ke-9, 9 bulan lagi, atau 9 minggu lagi. Ya gitulah ya kira-kira, atau bulan ke-9 dicocokin lagi. Yang tadi juga sama ya, bisa bulan bisa minggu. Oke, sekarang untuk alfabetnya. MUYSHOY INT dan S. RGF, PPC. Dicek nama tengah, nama belakang, atau nama yang mengandung alfabet ini salah. Terima kasih ya Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Semoga apa yang Sahara sharingkan bisa berguna untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara.
Kalau kamu mau personal reading sama Sora, silakan di @sora_tarot di Instagramnya Sora. Kalau kamu mau nanya masalah ini dan yang lainnya, untuk yang ingin donasi sekedar Sora beli gorengan dan kopi, silahkan di kolom deskripsi ya, untuk mengembangkan channel ini. Sora kan pakai itu biasanya untuk beli kartu gitu loh ya. Sorry. Sampai kita temunya Sarah. I love you as always. Bye bye.